Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tema 3 ya, yang judulnya makanan sehat. Tapi kita sudah masuk subtema 2. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, disiapkan dulu buku tematiknya ya, sambil ibu menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang kedua, dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Dan yang keempat adalah dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Serta tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan mencermati teks bacaan, siswa dapat mencari informasi tentang properti tari. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran 1 dan 2. Coba sekarang kita lihat percakapan ini. Dibaca sudah? Nih, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti koran, majalah, atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, di sini ibu akan tandai ya. Nih, kalau media elektronik katanya gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi artinya kalau media cetak tidak ada suaranya ya, karena itu kan adanya dibaca di koran atau di majalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari percakapan ini coba tuliskan perbedaan antara iklan media cetak dan media elektronik. Masih di halaman yang sama ya. Nah, sekarang kita tulis ya perbedaannya media cetak dan media elektronik, apa perbedaannya dari percakapan yang tadi. Baik, nah ini dia perbedaannya. Kalau iklan media cetak ini disebarkan atau dipromosikan melalui media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Jadi artinya iklan tersebut kita baca, kita lihat, tidak ada suaranya dan gambarnya juga tidak bergerak. Sementara kalau iklan media elektronik ini adalah iklan yang disiarkan atau disebarkan melalui media elektronik seperti TV dan internet. Kalau kita nonton iklan di TV tentu saja ada suara, gambarnya juga bergerak. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, walaupun iklan ini kita lihat ambil kalimat-kalimat iklan, contoh-contoh kalimat iklannya ya. Kita lihat misalnya iklan Sprite. Ini tuh kalimatnya adalah Sprite, nyatanya nyegerin gitu. Kemudian iklan Yakult, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Lalu ada iklan Indomie, kalimatnya adalah Indomie seleraku. Iklan Indomie ini sama ya. Nah, gini, walaupun iklan itu yang ada di media elektronik itu berbeda-beda, ini maaf, kita ulangi lagi ya, tidak apa-apa. Tadi sudah sampai ke yang ini. Ya, nih ini berbeda-beda nih kalimatnya nih. Kalau Sprite begini kalimatnya, Yakult begini kalimatnya. Tapi ternyata bahasa yang digunakannya ada persamaan loh. Apa coba persamaannya? Nah, persamaan-persamaan itu merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh iklan atau yang
biasa kita sebut sebagai bahasa iklan ya. Yang pertama adalah menggugah. Maaf ini kita ulangi lagi. Ya, yang pertama adalah menggugah. Yang kedua informatif, menggugah itu artinya kita jadi tertarik ya. Yang kedua informatif, memberikan informasi. Yang ketiga persuasif atau membujuk. Nah, ini juga sudah ada di subtema 1 kemarin ya. Persuasif itu mengajak atau membujuk. Lalu bertenaga gerak, jadi ininya bergerak gambarnya. Kemudian komunisuasif, ini singkatan dari komunikatif dan persuasif. Dan terakhir adalah efektif ya. Jadi kalimat-kalimatnya itu singkat, jelas, padat, efektif, dan tepat sasaran. Itu ciri-ciri bahasa iklan. Kita lanjutkan. Ya, baiklah. Nah, ini dia. Selanjutnya. Nah, tadi kan ada beberapa iklan yang temanya tentang makanan sehat ya, atau makanan lah, seperti iklan Yakult tadi yang ibu beri contoh, kemudian iklan Sprite. Nah, kamu masih ingat nggak dengan cerita Dayu dengan mahnya? Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita juga dapat mengalami gangguan yang lainnya loh. Nah, apa faktornya yang menyebabkan gangguan? Itu yang pertama adalah mengkonsumsi makanan tidak sehat, dan yang kedua adalah pola makan yang tidak teratur. Selanjutnya, coba diskusikanlah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Nah, peta pikiran tersebut harus dapat mencakup beberapa hal berikut. Jadi isinya harus ada keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Yang kedua, harus ada penyebab gangguan tersebut apa. Yang ketiga, gejala-gejalanya, dan yang keempat adalah cara mengatasinya. Nah, karena ini tidak dapat kita lakukan, diskusikanlah. Jadi kita isi saja bersama-sama ya. Kita lihat di sini. Ya, isilah di halaman 48. Nah, ini adalah peta konsepnya. Tadi harus ada apa saja? Tadi pertama, cara ini ya, apa, kemudian penyebabnya apa, gejala-gejalanya, dan cara mengatasinya. Lalu di sini misalnya kamu mau mengisi penyakit yang lain, lalu kamu tulislah di sini apa penyakit tersebut, apa penyebabnya, apa gejalanya, apa cara mengatasinya, apa. Lalu gangguan sistem pencernaan yang lainnya apa, di sini dituliskan di titik-titik. Seperti biasa, karena ibu sangat baik, maka jawabannya untuk halaman 48 ibu akan beritahukan saja. Kamu harus menyalinnya supaya lebih ingat dan bisa dipelajari kembali di kemudian hari ya. Nah, ini dia. Bisa dibaca ya. Kalau mau disalin berarti ini di pause dulu atau dijeda dulu. Misalnya mah merupakan gangguan akibat peradangan lambung, penyebabnya luka lambung, gejalanya nyeri perut, mual, muntah. Cara mengatasinya adalah antibiotik dan antasida. Kalau diare itu penyebab penyakit saluran pencernaan ya, karena bakteri. Penyebabnya bisa bakteri atau alergi makanan. Gejalanya apa? Kram, tinjanya encer, rasa mulas, terkadang mual dan muntah. Cara mengatasinya adalah beristirahat cukup dan banyak minum, biasanya minum Oralit. Lalu gangguan lain yang mana yang mau kamu tulis? Boleh di bawahnya. Ya, ini adalah konstipasi. Ini sembelit. Gejalanya buang air besarnya terasa tidak tuntas. Tinjanya kering keras, penyebabnya ini, cara mengatasinya ini. Bisa nanti dibaca lagi ya. Kita lanjutkan di halaman 49 dan 50. Ya, bekerjalah dalam kelompok, pilih salah satu gangguan pencernaan, lalu rancanglah poster tentang gangguan pencernaan tersebut.
Isi poster harus sama dengan peta pikiran yang tadi ya. Namun ukuran poster harus lebih besar ya. Nah, ini juga tidak perlu kita lakukan. Ibu hanya akan menjelaskan saja seperti apa caranya. Nih syarat-syaratnya. Judul poster itu harus besar karena harus bisa terbaca dalam jarak minimal 2 meter ya, dan menarik perhatian. Kemudian informasinya disajikan dalam bentuk poin, tulisan rapi, besar, bisa terbaca ya. Kemudian ada grafik, kalau lebih bagus kalau ada grafik. Kemudian ada sumbernya dari mana? Apakah dari internet, dari buku, atau dari siapa? Dicantumkan. Kemudian ada pula refleksinya, yaitu pesan dan kesan mengenai tugas. Dan kalau memungkinkan pasang foto kelompok. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat poster. Tapi ini tidak perlu kita lakukan karena tidak memungkinkan ya. Contohnya seperti ini. Diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Tanda-tandanya bagaimana? Antara lain buang air besar encer, sering kram perut, nyeri perut, demam, ada darah dalam tinja dan perut kembung. Cegahnya dengan apa? Minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengkonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Ini salah satu contoh poster. Nah, poster itu mengenai salah satu penyakit atau gangguan dalam masalah pencernaan. Jadi dengan sekarang kamu sudah mengetahui minimal dua macam gangguan pencernaan. Yang pertama tadi sakit mah ya, yang kedua adalah diare. Nah, kita lihat dari contoh poster di atas, kita bisa tahu bahwa diare itu ditandai dengan buang air besar, tinjanya encer atau berair, frekuensinya lebih sering. Nah, makanya orang yang diare itu sering banget ke toilet bolak-balik untuk buang air besar ya. Kemudian banyaknya tinja lebih banyak daripada biasanya. Nah, bisa juga ini merupakan gejala penyakit yang lebih serius. Jadi disentri dan kolera itu ditandai dengan diare dulu ya. Kemudian ciri lainnya adalah mules, dehidrasi, mual, muntah. Salah satu mengatasinya bisa dengan memberikan cairan dan elektrolit seperti larutan garam ya, atau kita biasanya menyebutnya dengan cairan oralit. Cara membuat oralit sudah ada di buku ya, bisa dibaca sendiri dan bisa dilakukan. Nah, faktor-faktornya apa saja sih yang bisa menyebabkan diare? Nah, ini biasanya terjadi kalau makanan atau cairan itu hanya berlalu saja di saluran pencernaan, jadi tidak diserap ya. Harusnya kan cairan itu diserap ya di usus besar, tapi ini tidak. Nah, ini menyebabkan feses yang keluar, tinja yang keluar itu menjadi cair atau encer. Ini biasanya berhubungan dengan infeksi virus, bisa juga akibat keracunan makanan ya. Nah, ini pada umumnya penyebabnya ini bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri atau parasit, bisa intoleransi makanan. Jadi ada beberapa orang yang tidak bertoleransi terhadap gula atau susu, jadi menyebabkan mencret atau diare, alergi makanan, penyakit usus, dan atau memang gangguan usus fungsional ya, misalnya stres. Ini bisa dibaca di buku sudah ada. Jadi secara umum gejalanya apa? Buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja dan kembung. Jadi kenapa sih diare sangat berbahaya? Kalau air kita keluar terus-menerus, maka tubuh akan kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini bisa menyebabkan kematian loh. Jadi kalau mengalami gejala diare harus segera diobati. Nah, kita balik lagi ke iklan ya. Iklan yang tadi. Nah, supaya iklan itu di media elektronik ini lebih menarik, bisa ditambahkan kreativitas ya. Misalnya dengan menambahkan tari-tarian, termasuk tarian daerah ya. Nah, Indonesia ini memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi, dilihat dari tarian daerahnya. Gerakan tiap tarian daerah itu bisa aja sama, bisa juga berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Misalnya tari gantar.
dari Kalimantan. Ini menggambarkan gerakan orang tengah menanam padi. Ini propertinya berupa tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk dan bambu biji-bijian. Ya, kalau di Kalimantan ada juga ini, tapi namanya adalah tarian perang atau tari kancet papatai. Propertinya berupa apa? Mandau, perisai, dan baju perang. Ini sengaja sama ibu diberi tanda karena itu sangat penting dan mungkin saja akan keluar soal ini di ulangan ya. Jadi ibu ulangi lagi, supaya iklan media elektronik itu lebih menarik, bisa ditambahkan tarian-tarian daerah ya. Nah, tarian-tarian daerah itu banyak menggunakan properti-properti. Ini di sini ada contohnya tari gantar dan tari kancet papatai menggunakan properti masing-masing. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, properti itu kalau dalam sebuah tarian sangat penting ya, karena bisa digunakan untuk meningkatkan keindahan sebuah tarian. Jadi dengan adanya properti, tarian itu menjadi lebih indah, kemudian makna yang terkandungnya juga akan terasa lebih dalam ya. Nah, kamu bisa mencari informasi terkait properti bisa di internet, di buku-buku, di majalah, atau bertanya kepada narasumber, boleh siapa saja. Dan kamu juga bisa mencari gambar tarinya yang sesuai. Misalnya nih ada tugas, nanti ya akan ibu sebutkan tugasnya. Misalnya mencari properti tari kancet papatai apa saja. Nah, kamu bisa mencari gambarnya ya. Nah, ini dia di halaman 56 ada tabel mengenai tari-tarian, asal daerahnya, dan propertinya apa. Di sini sudah ada contohnya. Tari reog asal daerahnya Ponorogo, propertinya adalah topeng. Lalu di sini ada yang harus kamu isi adalah kuda lumping, tari jaipong, baksa kembang, serampang 12, tari merak, tari topeng. Dicari asal daerahnya dan ditulis properti tarinya yang harus kamu isi ya. Nah, seperti biasa, ibu karena ibu sangat baik sekali, ibu beritahukan jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Kamu bisa langsung menyalinnya di buku tulis ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ini tugasnya untuk hari ini. Mungkin kamu merasa tugas hari ini cukup banyak, tapi bagi siswa-siswi atau anak-anak yang menonton video ini dari awal tanpa di skip, pasti tahu jawabannya karena tugas ini sudah dibahas di video ini. Jadi kamu tinggal menyalin, seharusnya tidak ada kesulitan ya. Nah, kemudian ibu ucapkan selamat mengerjakan, pasti bisa semua ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.